balik lagi ke pendekar nih, lu tau gak sih, lu ada gak sih, lu kan pemain-pemain pendekar yang cerita anjir gue datang sama satu tim sama Ricardinho, yang lu tahu gimana? Udah sih, udah sempat ngobrol dari pemain dulu, pemain udah benar-benar kaget sih mereka ya, karena Ricardinho bahkan bukan hanya pemain pendekar sih ya, kalau lu lihat, kalau gue kan follow sama pemain-pemain lah, mereka juga upload juga kayak gue bakal ngelawan dia nih gitu, jadi kayak bukan cuma pendekar doang yang excited, bukan pemain doang, jadi pemain lawan pun excited gitu. Dan gue dikirimin video lah kemarin sama tim pelatih dari pendekar, ngelihat Ricardinho main 4-2 gitu kan, main rondo gitu. Dia udah ketawa-tawa, udah ngolongin pemain gitu. Jadi udah benar-benar mungkin dia pemain kelas dunia yang menurut gue humble banget lah gitu. Benar-benar membaur. Terus kemarin udah sempat latihan pertama di My Futsal, dan dari cara dia men-treat timnya gitu, menurut gue nggak ada gap jadinya gitu. Kalau lu tanya kenapa ada gak sih pemain asing yang sombong, ya ada aja. Kalau menurut saya ada. Kita track record gitu, pemain futsal yang nggak mau membaur ada gitu. Oh, gue pikir di sepak bola doang. Oh enggak, justru Ricardinho tuh salah satu yang menurut gue udah paling top, terus humble kan. Kelihatan kok dari cara dia, meskipun gue belum ketemu ya. Gue udah ketemu, humble kan gitu. Dari videonya, dari dia ngerangkut anak-anak muda di pendekar gitu, benar-benar misalnya dikolongin atau apa sambil bercanda, itu menurut gue itu udah jarang lah pemain asing kayak gitu. Jadi menurut gue itu poin plus yang sangat baik gitu. Bahkan gue ngobrol juga sama pelatih dari pendekar kan, Coach BW gitu. Gue udah sempet ngeliatnya kan mau dipaketin sama siapa nih coach gitu. Kadang kan mungkin lu sebagai pelatih juga ngerasa apakah ilmunya dia lebih tinggi dari gua gitu kan. Udah ketemu pelatih top dunia dan lain-lainnya. Mungkin itu jadi tantangan dan juga berkah lah buat Bang BW, bisa dapat ilmu banyak banget dari Ricardinho kalau udah ngomongin teknis. Dan bener-bener gak sabar sih gue ngeliat penampilan dia akhir pekan. Ya kemarin soalnya BW juga ngomong sama gue, kayak gue harus juga belajar sama dia deh. Walaupun gue sebagai pelatih, sebenarnya gue juga menghormati dia sebagai bintang dunia gitu. Karena ilmu dia juga sudah tinggi. Bahkan kapten pun diganti dari Uta ya. Iya. Uta kan kaptennya kan. Oh gitu, Uta kapten. Iya, diganti ke Ricardinho. Si BW ngomong ke Uta, kita hargain dia karena kan emang dia itu pemain top dunia dan mungkin buat di lapangan dia kapten, tapi buat di dalam lu tetap kapten tim gitu. Paham juga pasti ya. Paham. Uta langsung iya gue kasih, cuma nomor punggung nggak dikasih sama Atta karena nggak bisa. Iya. Betul. Karena dari di FFV nggak bisa diubah. Atta juga bisa juga tuh. Wah, kalau Atta kosongin bisa kan? Kalau Atta nggak daftarin bisa. Kalau kemarin Atta bilang sih ngomong sama gue, dia udah daftarin itu nomor. Oh iya udah, Atta udah daftarin. Nggak bisa ditarik lagi. Nggak bisa ditarik. Berarti intinya datang Ricardinho ini ibaratnya iseng-iseng ya? Iseng-iseng, maksudnya bukan dari awal dia udah plan. Betul, katanya. Katanya dia nggak fokus nyari sponsor dulu berdatangkan Ricardinho, dia malah datangkan orang atau ngomong, gue tuh kemarin cuma nge-DM Ricardinho, dibalas ya udah. Tapi negosiasinya keras, bukan alot karena emang kadang-kadang kan namanya pemain top ya. Nah, gue lebih ke arah prestasi nih ke depan nih, Pendekar United di bawah Ricardinho. Iya, peringkat dia sekarang peringkat 4 kalau nggak salah gitu. Jadi jauh banget gitu. Mungkin ya memang ada, sayang banget kemarin Pendekar beberapa kali kalah sama tim kecil. Betul. Gitu. Jadi sama Safin kalau nggak salah kalah juga kemarin. Jadi untuk juara menurut gue itu langkah yang sangat kecil kemungkinannya, karena Black Steel sekarang lagi TC di Thailand juga. Jadi bukan hal yang mudah untuk menjatuhkan Black Steel gitu. Mungkin ya semaksimal-maksimalnya mereka main, katakanlah mereka mengalahkan Black Steel, bukan berarti Black Steel bisa kalah sama tim lain juga gitu. Jadi untuk ngomongin juara mungkin agak berat, tapi jika targetnya adalah AFF dan dalam hal ini BTS ya, bisa ngejar BTS di peringkat 2. Bukan nggak mungkin ya kalau BTS lengah. Tapi kita juga jangan lupa kalau BTS isinya main timnas semua. Betul, BTS sama Black Steel. Jadi seru lah, maksudnya ini kan di atas dia Cosmo sama Bintang Timur Surabaya kan gitu. Jadi 4 tim ini ya sama Pendekar udah join lah ke grup dengan isinya pemain asing gitu kan. Yang bisa yang jadi kontender untuk juara gitu. Ditambah sekarang Kancil ambil 2 pemain asing juga gitu, Iran sama Azerbaijan yang baru dikenalin sebentar lagi gitu. Jadi akan ada 5 kontender untuk 2 slot Asia gitu bahasanya ya. Kalau Black Steel nggak kepleset ya mungkin Black Steel udah kemungkinan besar juara. Cuman ada 1 slot berarti kan yang disisakan untuk 4 tim, yang menurut gue dengan mereka mengambil pemain asing, menurut gue berarti 4 tim ini ngincar 1 slot untuk AFF Futsal Club di tahun depan gitu. Berarti kan ini juga ada perubahan format juga ya musim ini ya. Artinya nggak ada final four. Nggak ada final four, betul. Berarti semuanya langsung sistem ketemu kayak kompetisi liga ya di slot bola. Jadi nggak boleh
sama tim kecil lah bahasanya, nggak boleh kepleset atau tim papan bawah itu udah nggak boleh Kalau kepleset. seandainya masih Final Four, Pendekar bisa berpeluang besar ya. Berpeluang besar karena ya itu juga nggak fair sih sebenarnya Final Four, karena lu semusim udah bertanding terus mereka ditentukan dalam 1 hari. Iya. Kalau olahraga indoor biasanya playoff ya, Iya. ya kan, atau best of 3, best of 4. Kalau di futsal di Spanyol gitu atau di Jepang rata-rata best of 4. Thailand pun kalau ada Final Four rata-rata best of 4 misalnya atau best of 5 sorry. Jadi nggak langsung dalam 1 hari lo ditentukan. Kalau lo 1 hari ditentukan, lo kan benar-benar kalau lagi apes atau ada satu pemain yang lagi nggak perform atau cedera, nggak fair lah apa yang udah mereka lakukan semusim. Betul. Mereka peringkat 1 kalah sama peringkat 4 misalnya. Berarti lu lebih setuju dengan format seperti ini? Format seperti ini ya kita berjalan aja dulu setahun 2 tahun misalnya, di musim ketiga mungkin bisa ada playoff kan, kita nggak tahu. Gitu. Lu yakin lu nih ini kan putaran kedua langsung main di Pontianak nih. Ricardinho kemarin gua ngomong di sini panas, di Jakarta aja panas, malam hari gila lu bayangin aja. Nah besok di Pontianak yang suhunya katanya lebih panas di sana. Nah, lebih panas. Lu gimana tuh ngeliatnya? Ya jujur gue udah pernah ke Gor Pangsuma itu kan, dan itu memang bisa dibilang paling panas di antara gor-gor lain di Indonesia. Kenapa? Karena satu, secara geografis kan dia khatulistiwa. Pontianak pun udah panas. Kedua, gornya itu mungkin secara sirkulasi udara nggak sebaik gor lain gitu. Yeah. Jadi emang kayaknya udaranya emang agak panas. Nah kita bisa lihat lah Pendekar main jam berapa. Kalau Pendekar Pagi kan? Pertama pagi kan? Pagi jam 12. Iya, pertama. Oh, pertama. Iya. Ya udah berarti emang kondisi ya nggak tahu ya, cuaca mungkin bisa disiasati dengan jam main sih ya. Gua nggak begitu concern dengan kecuali sepak bola kan. Kalau sepak bola lu main 90 menit cuaca panas, lu nggak bisa diganti, tengah main minum segala macam. Kalau futsal itu kan bisa di rolling ya. iya, lu misalnya performa lu tadinya 4 menit, lu bisa diganti 2 menit ganti paketan, 2 menit ganti paketan, minum, kasih es batu, segar lagi main. Menurut gua kalau di futsal nggak terlalu nggak terlalu berpengaruh besar banget seperti sepak bola. Kalau sepak bola kan lu nggak bisa diganti. Iya benar. Itu lu selama nanti berkurang. Iya, lu udah selama 90 menit misalnya lu sebagai pemain asing ya lu nggak bisa minta tolong untuk minum dulu atau apa gitu. Minum bisa, cuma diganti iya, bisa. Itu makanya. Jadi ya menurut gua nggak terlalu berpengaruh, apalagi level Ricardinho sih gitu. Tapi kedatangan kemarin Kak juga ngomong, dia juga pengen ngambil Falcao malah dalam Breitbart, dan dia sendiri andai saja Falcao nggak pensiun ataupun mau main 1 bulan, dia pengen membuatkan Falcao sama Ricardinho di Pendekar. Gila nggak sih kalau ngomong gitu? Ricardinho Falcao tapi nggak mau ya kayaknya. Datang Ricardinho aja gila, gimana Falcao sama Ricardinho? Ya mungkin itu impian semua fans futsal ya, Atta itu fans futsal kan. Benar. Gitu. Jadi kayak fans sama hobi jadiin satu kelar. Kebetulan dia secara finansial ada gitu kan. Jadi menurut gua udah ya mungkin dia akan mewujudkan itu misalnya itu possible gitu kan. Ya mungkin karena Falcao-nya udah pensiun jadi nggak mungkin gitu, nggak bisa gitu. Dan yang gua nanti malah pemain-pemain inceran dia nih di tahun depan kan sebenarnya. Pemain lokal. Karena sekarang kok kondisinya pemain lokal kan tersebar di 2-3 tim lah gitu. Jadi apakah Atta dari sekarang kan pasti dia lihat dong, wah si A bagus nih, si B bagus nih. Lu tau lah pemain-pemain inceran dia, apalagi yang di timnas gitu. Yang mungkin sering di tag sama dia di Instagram. Itu kan pasti dia udah ngincar tuh. Ya itu sih gue penasaran apakah dia akan membuat poros baru futsal, karena dia akan membentuk super tim juga. Berarti kan kondisinya sekarang ada, kalau bicara sekarang ada 3 super tim, bahkan kalau kita hitung kancil ada 4 lah super tim. Kalau misalnya emang super tim itu yang bisa berpeluang juara lah ibaratnya. Kalau misalnya Atta tahun depan ini bisa memulai tim dari nol, menurut gua akan ada 5 tim baru 5 tim yang akan berpeluang gelar juara buat tahun depan gitu. Karena dia pasti akan nyomot-nyomotin pemain timnas dari klub-klub yang udah ada, mungkin dari BTS, dari Halus misalnya, atau dari Halus itu teman ada tuh satu sama. Kita nggak tahu ya tahun depan kayak gimana. Dan itu yang paling gue tunggu lah. Kita nggak usah ngelihat yang jauhnya dulu nih. Yang di lokalnya pasti dibongkar. Ya apalagi Ricardinho udah opsi perpanjangan kontrak. Kalau seandainya nyaman main di sini, mungkin dia tertarik lagi setahun di Pendekar United, dan menarik juga pemain-pemain timnas yang datang ke sini ya. Lahir pengen Gorak dari Gorak. Ada nggak sih pemain top level dunia juga yang pengen mengikuti Ricardinho? Apa nih maksudnya? Pemain top misalnya, dari gua? Iya. Ya banyak banget, cuman ya mungkin yang paling top bisa Ferrao, itu kan pivot FCB Barcelona, terus ada banyak lah pemain-pemain Spanyol yang mungkin kemarin gua sempet upload di story juga yang memang diidolakan lah sama teman-teman di futsal. Rata-rata mungkin pemain Spanyol dan pemain Brazil lah
Bisa ya, sengaja bisa main di sini. Bisa gitu. Dengan keadaan-keadaannya gitu ya. Bisa banget, itu bisa buka pintu lah Iya, bahasanya. benar-benar buka pintu. Betul. Oh. Karena itu akan nge-trigger bos-bos lain juga untuk ngambil pemain selevel Ricardinho gitu. Berarti artinya dengan keadaan Ricardinho ini juga harus membuat prestasi timnas gimana? Oh banget. Karena Ricardinho kan akan meningkatkan level permainan kan. Iya betul. Tim di Pendekar juga akan dapat ilmu, lawannya juga pasti akan dapat ilmu gitu. Jadi secara nggak langsung Ricardinho akan meningkatkan permainan di Liga Futsal kita, meskipun sedikit ya, slightly ya gitu, nggak harus yang tinggi. Maksudnya dia nggak impactnya nggak sebesar itu, cuman akan meningkatkan sedikit atau banyak gitu. Oke, terakhir dari gua. Prediksi lu Pendekar United di bawah Ricardinho berposisi di mana? Akhir musim Akhir musim. mungkin Target nyata Asia. Lu yakin nggak? 3 ya. 3. Berat. Karena ngejarnya aja susah. Ngejarnya susah. Itu aja. Mungkin kalau dari 0 mungkin dia bisa juara. Kalau Dari awal bisa juara. Cuman kalau dia di tengah, karena ngejar kan, ngejar tuh susah. Jadi menurut gue mungkin naik 1 peringkat udah bagus. Oke, siap. Terima kasih Raka atas informasi futsal yang disampaikan oleh Raka ini. Sekian teman-teman Bola Supporter, sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk tetap tetap pantauin YouTube akun bolasport.com dan juga baca-baca berita tentang sepak bola nasional, sepak bola internasional, futsal, olimpik dan lain-lain hanya di bolasport.com. Sampai jumpa di waktu. Salam olahraga. Mantap. Foto dulu nggak? Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.